Pop gengs. Hari Senin tanggal 2 Maret 2020 kemarin, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa ada 2 warga Indonesia yang positif terjangkiti virus corona atau COVID-19. Kepanikan pun melanda, harga masker diberitakan naik, bahkan menurut berita ada banyak kasus penimbunan. Namun seperti menari di atas penderitaan, dilansir dari Warta Kota, Menteri Perdagangan Amerika Wilbur Ross malah berpendapat wabah ini membuat ekonomi Amerika Serikat menjadi bagus. Harga pakaian dan furnitur jadi mahal setelah Amerika menaikkan tarif impor barang Cina. Di lain pihak, laporan Tempo menyebutkan Amerika membatasi akses untuk menikmati fasilitas kesehatannya yang canggih. Cina bahkan menuding Amerika lah yang menyebabkan kepanikan massal, karena proses evakuasi pejabat Amerika di Wuhan dilakukan jauh sebelum WHO menetapkan situasi darurat. Nah, mari kita tinggalkan Amerika. Kita belajar dari cara penanganan negara-negara lain seperti dalam video berikut. Langkah cepat negara-negara di dunia melawan virus corona yang patut ditiru Indonesia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Bertanggal 4 Maret 2020, kasus terkontaminasi corona di Jepang mencapai angka 319 orang. Dengan begitu, Jepang adalah negara dengan jumlah warga terjangkiti corona terbanyak kelima. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe segera menghimbau semua acara yang melibatkan orang banyak untuk dibatalkan, ditunda, atau dikecilkan skalanya. Banyak perusahaan juga yang meminta pegawainya untuk bekerja di rumah, hingga sekolah pun diliburkan. Menariknya, mengantisipasi kepanikan warganya karena kelangkaan masker, pemerintah Jepang mengawasi dengan ketat penjualan masker dan bahkan menyebarkan tutorial cara membuat masker wajah dan disinfektan sendiri melalui YouTube. Ada yang ingin menginisiasi hal yang sama di Indonesia. Selanjutnya, Singapura sendiri telah mendapati 110 kasus terkontaminasi. 32 masih perawatan, dan 74 sisanya dinyatakan sembuh. Tidak seperti Amerika yang menutup akses orang-orang Cina, Singapura hanya memberi himbauan agar orang yang baru datang dari Cina dan daerah yang beresiko tinggi untuk tetap tinggal di rumah, mencegah kontak selama 2 minggu. Program ini disebut dengan Stay Home Notice. Dikutip dari Detik, Perdana Menteri Lee menenangkan kepanikan dengan menghimbau larangan menyebarkan berita palsu, tidak membeli masker, dan bahan makanan secara berlebihan. CNN juga melaporkan Presiden Singapura Halimah Yacob dilaporkan memotong 1 bulan gajinya untuk diberikan kepada petugas medis dan pejabat publik yang berada di garda terdepan penanganan sebaran virus ini. Ia juga menginstruksi anggota parlemen dan menteri untuk melakukan hal yang sama. Pemotongan ini adalah hal pertama dalam sejarah Singapura. God bless you all ya, Pak Bu. Saat Australia mengumumkan sebaran virus corona akan terjadi di negara tersebut, FIFA melaporkan bahwa tisu toilet, popok sekali pakai, susu tahan lama, air minum kemasan, dan bahan makanan tahan lama diborong oleh warga karena panik. Pemerintah pun segera meresponnya, di mana Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah berbicara kepada Woolworths, salah satu supermarket terbesar di Australia, untuk membatasi pembelian, seperti tisu toilet yang masing-masing pembelinya hanya bisa membeli 4 kantong saja. Wah, baguslah agar pasokan barang dan bahan tidak kosong nantinya. Dan yang terakhir, di Cina jumlah kasus yang dilaporkan adalah 80.282 orang. Meski ada 2.981 kematian karena virus ini, namun yang sembuh jauh lebih besar, yakni 50.000 jiwa. Hal ini karena pemerintahnya masih terus melakukan penanganan serius, seperti penanganan sampah dari Rumah Sakit Darurat Hosensan dalam video unggahan People's Daily. Yang patut dicontoh di sini adalah upaya-upaya radikal seperti dalam video unggahan akun South China Morning Post dengan diciptakannya robot bernama Torwan yang bertugas menyemprotkan desinfektan dan pensterilan wilayah 10 km per jamnya. Lalu, ada robot pengantar makanan yang mencegah agar tidak ada kontak antara manusia dengan manusia lainnya. Juga robot yang membantu para perawat. Kemudian juga ditugaskan robot patroli di ruang publik untuk mengidentifikasi orang-orang yang sekiranya sedang sakit. Bukan hanya itu, akun Xinhua Indonesia juga memperlihatkan aksi truk mini remote control yang membawa berliter-liter cairan desinfektan untuk disemprotkan selama waktu 5 menit.
Bahkan sebagai bukti keseriusannya, sebagaimana dikutip dari Tirto, pemerintah Cina telah mendenda sebuah apotik di Beijing 5,8 miliar rupiah karena menaikkan harga masker 6 kali lipat dari harga normal. Uang memang gak ada artinya dalam situasi seperti ini. Ya, walaupun masih berarti, sebaiknya uang yang selalu bersirkulasi harus juga disterilkan. Seperti yang dilakukan di Provinsi Fujian menurut laporan Xinhua Indonesia. Sekitar 7 miliar yuan atau 14,3 triliun disterilkan. Semoga warga Cina masih terus semangat, keep fighting brothers and sisters. Lalu bagaimanakah dengan Indonesia? Pemerintah kita juga melakukan beberapa langkah di awal-awal berita ini menyebar. PT Transjakarta misalnya, antisipasi persebaran virus dengan menyiapkan cairan pembersih tangan di 80 halte untuk menjaga kebersihan pengguna bus Rapid Transit atau BRT. Pemerintah juga seperti dilansir dari Kompas telah menyiapkan 100 rumah sakit rujukan di 32 provinsi. Dan untuk update situasi terkini terkait virus corona, situs infeksiemerging.kemkes.go.id telah menyiapkan informasinya. Lalu untuk kita semua tetap jaga kesehatan, kebersihan, jangan panik dan tetap saling mengingatkan. Oke, sekian ulasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye!